Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Pak Putro dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai final slide dari tugas besar kami mengenai Space Shuttle Main Engine Regenerative Cooling System. Ini timelinenya sebelum di-adjust, dapat dilihat di sini dan di link yang tertera di bawah. Ini yang sudah di-adjust, menyesuaikan dengan timeline yang baru, dengan linknya juga tertera di bawah. Kemudian ada problemnya, jadi temperatur pada roket itu sangatlah tinggi, temperatur pembakarannya, dan tidak ada satu material pun yang bisa menahan panas tersebut, sehingga diperlukan sistem yang namanya regenerative cooling untuk menyerap sekaligus menjadi menaikkan efisiensi dari pembakaran tersebut. Kemudian yang jadi problem yang pertama, heat flux itu sangat tinggi, jadi temperatur pembakarannya jauh melewati batas, seperti yang tadi sudah disebutkan. Terus ada dapat terjadi film boiling, kemudian penurunan tekanan sepanjang kanal pendingin, sehingga mengurangi efektivitas pendinginan. Kemudian beban thermal tinggi yang berulang, dan variasi geometri nozzle yang menyebabkan ketidakseragaman koefisien perpindahan panas. Kemudian ini di run kami dapat mengangkat total mass sebesar 15.000 kg. Materialnya harus memenuhi 3 syarat: integritas struktural, tahan korosi dan erosi, serta tahan terhadap thermal shock. Kemudian pompa harus dapat memompa mass flow rate untuk bahan bakar dan oxidizer. Terus yang terakhir, sistem harus mampu menyerap beban panas tanpa mengalami kegagalan. Terus objektifnya yaitu meminimalkan pressure drop. Oke, berikut constraint limitation-nya. Singkat saja, multi temperaturnya harus sedekat mungkin, namun tidak di bawah 800 Kelvin. Perubahan panasnya terbatas pada konveksi, konveksi dari dinding coolant, konduksi sepanjang dinding, dan konveksi atau radiasi dari gas panas. Lalu bahan bakar adalah hidrogen cair dan oksigen cair. Pancara combustion chamber lapisan adalah analisa dan lapisan luarnya adalah inconel 718. Berikut asumsinya, yaitu SSM yang dipilih dari RS2 engine, perubahan panas diuji secara satu dimensi atau dimensi, nozzle-nya linear, rectangular cooling channel, konstan gas produktif, dan perpindahan panas terjadi dalam kondisi tunak. Berikut merupakan general parameter dan detailnya dapat dilihat di sini. Selanjutnya ada analisis tentang internal flow. Jadi pertama kami itu membuat modelnya di SolidWorks. Kenapa harus dibuat modelnya? Karena untuk memvisualisasi lebih gampang dan juga menghitung panjang pipa agar bisa menganalisis eh, kerugian akibat major dan minor loss. Jadi ini adalah semua komponen yang terdapat di SolidWorks tadi. Jika dapat dilihat itu ada dua pompa. Kenapa harus ada dua pompa? Nanti akan dijelaskan di bab 6, tapi poinnya itu adalah agar menghindari kavitasi. Ini adalah parameter major loss, dapat dilihat di samping. Jadi dibagi menjadi 4 bagian, di mana pipanya dari tangki itu 17 inci, transisi ke 12 inci, dan menuju engine itu berubah menjadi 3 inci untuk liquid oksigen dan 4 inci untuk liquid hidrogen. Panjang pipa dapat dilihat di sini, fuel mixture ratio, dan mass flow rate. Jadi, analisis major loss dimulai dari menghitung masa alih massa dengan fuel mixture ratio yang tadi diberikan. Jadi, dari parameter-parameter di slide sebelumnya, diubah menjadi laju massa aliran. Lalu, dengan rumus untuk menghitung major loss, kami dapat mendapatkan major loss segini. Nah, karena ada dua sistem yang berbeda, yaitu untuk LH2 dan LOX, ini jadi dua dua hasil major loss yang berbeda, yaitu untuk LX 21,32 meter dan 19,27 meter untuk LH2 head loss diakibatkan major loss. Jadi selanjutnya dari model SolidWorks kami ini juga bisa menghitung minor loss akibat modelan dari perubahan geometri pada pipa. Jadi ada 90 degree elbow, stream splitter, dan lain-lainnya, dan kuantata minor loss-nya. Jadi dengan cara menghitung dengan rumus minor loss, kami dapat menghitung pressure drop di kedua sistem tadi. Ini adalah untuk para analisis hidrostatik, dihitung dari ketinggian tangki, dan yang harus di point out adalah karena rho dari LX dan LH2 itu sangat berbeda, jadi tekanan hidrostatiknya juga akan berbeda. Ini adalah minus karena titik terbawah tangkinya itu ada di bawah dari main engine-nya. Oke, selanjutnya analisis perpindahan panas. Di sini kami memodelkan sebagai steady state when the axial machine, yaitu spesifiknya counter flow dari nozzle exit ke chamber. Kemudian kami di sini menggunakan MATLAB sebagai alat analisis. Pertama, kami inisialisasi properti termodinamika gas pembakaran dari NASA CEA, properti LH2 dari database NIST. Kemudian nozzle di sini kami bagi menjadi 120 titik pada sumbu aksial, dan geometri saluran itu kami awalnya menebak, kemudian iterasi, karena ini yang kami desain, dan objektifnya itu untuk mencari geometri saluran dengan
temperatur wall yang kurang dari 800 Kelvin di semua titik dan meminimalkan pressure drop. Untuk metode analisis di sini kami menggunakan persamaan Barts untuk konveksi gas. Untuk konveksi pendingin kami menggunakan korelasi Gini-Linsky. Radiasi gas kami modelkan dengan Gray gas, Stefan Boltzmann, dan konduksi kami memodelkan dengan jaringan resistansi thermal dan efisiensi sirip. Ini adalah simulasi CEA. Jadi dari CEA ini kami memasukkan beberapa input seperti jenis bahan bakar, fuel ratio, dan area ratio. Dari sini kami bisa mendapatkan parameter-parameter gas pembakaran yang dibutuhkan seperti pressure, temperatur, velocity, dan viscosity, dynamic, dan sebagainya. Untuk metode analisis konveksi sisi gas panas, di sini kami menggunakan persamaan Barts dengan faktor koreksi Eckert untuk mengakomodasi temperatur pada referensi boundary layer, pada temperatur referensi. Temperatur wall di sini awalnya diasumsikan sekitar 900 Kelvin. Kemudian dihitung temperatur adiabatik wall dan T bintang di sini adalah faktor koreksi Eckert. Dari T bintang ini bisa didapatkan viskositas dinamik kalau spesifik bilangan Prandtl dari massa CA tadi. Kemudian HG di sini kami cari menggunakan persamaan Barts dan Q konveksi gas persamaannya ada di kanan dapat di. Selanjutnya untuk radiasi di sini kami menggunakan model Gray gas Stefan Boltzmann berdasarkan tekanan parsial gas yang melintasi nozzle. Untuk persamaannya sebagai berikut dan dalam perhitungan ini digunakan simplifikasi perhitungan epsilon G menjadi fungsi linear terhadap tekanan sehingga total Q-nya adalah Q konveksi ditambah Q radiasi. Untuk konveksi cool side, di sini kami menggunakan korelasi Gini-Linsky dengan faktor gesekan Filonenko untuk menghitung bilangan Nusselt. Kemudian Nusselt ini dikoreksi oleh faktor koreksi. Untuk gambarnya dapat dilihat, pertama di sini kami menghitung diameter hidraulik dari coolant channelnya terlebih dahulu. Kemudian dari temperatur coolant, kami bisa melihat tabel NIST untuk mendapatkan parameter-parameter seperti bilangan Reynolds dan Prandtl. Kemudian selanjutnya kami menghitung faktor gesekan Filonenko. Setelah faktor gesekan didapatkan, kami menghitung bilangan Nusselt dan bilangan Nusselt tersebut dikoreksi karena kondisi operasi pada roket ini ada pada kondisi ekstrim, jadi sedikit berbeda kondisinya. Jadi perlu ditambahkan faktor koreksi. Kemudian untuk koefisien konveksi itu adalah Nusselt kali K per dH. Untuk konduksi, di sini kami memodelkan menggunakan teori sirip Mohandi. Rusuk pemisah antar saluran dianggap sebagai sirip yang meningkatkan perpindahan panas ke pendingin. Untuk persamaannya sebagai berikut. Nah, setelah itu kami melakukan iterasi. Jadi, kami menghitung temperatur wall gas yang baru dari persamaan berikut. Kemudian kami cek apakah errornya kurang dari 0,1 Kelvin. Jika selisihnya melebihi, kami akan mengupdate temperatur wall dan mengiterasi kembali. Jika tidak, kami akan lanjut ke titik selanjutnya dan mengupdate temperatur coolant. Hasil untuk analisis menggunakan MATLAB, di sini kami memasukkan input jumlah saluran 150 sampai 500, aspek rasionya 1 sampai 8, tebal dinding 0,6 sampai 1,2, dan tebal rusuk 0,8 sampai 5. Hasil analisisnya, desain optimal ditemukan di N150, aspek rasio 2, tebal dinding 0,6, dan tebal rusuk 3,5. Di sini kami mendapatkan temperatur maksimum yang masih berada di bawah batas 800, yaitu 799, dengan pressure drop total 207,6 bar, dan temperatur pendingin 317,9 K. Untuk hasil optimasi, di sini kami menguji sekitar 5.000 kombinasi yang berbeda, dan ditemukan hubungan semakin tingginya jumlah cooling channel itu berkorelasi langsung dengan semakin rendahnya temperatur wall rata-rata. Dan untuk pressure dropnya sebaliknya, semakin tinggi cooling channel, semakin banyak cooling channel, dia akan menyebabkan pressure drop semakin tinggi. Selanjutnya ini ada hubungan antara tebal rib dan aspek rasio terhadap temperatur wall dan pressure drop yang bisa dilihat di grafik ini. Kemudian kami juga melakukan simulasi dari ANSYS. Jadi di simulasi ini kami lakukan ketika LH2 dan LH itu telah bereaksi. Kemudian ukuran nodal yang dipilih 25 mm karena skewness-nya sudah cukup baik. Kemudian model yang digunakan metode energi dan viscous implicit. Kemudian iterasi yang kami gunakan itu 200 kali. Namun setelah dilakukan iterasi, ternyata iterasi ke 190, iterasinya sudah berhenti karena hasil yang dihasilkan sudah konvergen. Dalam tabel tersebut dapat lihat ini adalah parameter input yang kami gunakan dalam simulasi ANSYS ini, dan outputnya adalah tiga, yaitu velocity magnitude, static pressure, dan static temperature. Sebagai catatan, simulasi ketiga ini itu tanpa adanya regenerative cooling. Jadi hanya pure ketika terjadi reaksi pembakaran pada nozzle.
mengingat sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama, serta dibutuhkan perangkat komputer yang sangat tinggi untuk dapat mensimulasikan regenerative cooling system. Baik, selanjutnya analisis termodinamika. Untuk hukum termodinamika 1, kami sendiri mengharuskan untuk melakukan perhitungan heat sepanjang nozzle dan bersama sebagai berikut. Dan untuk data entalpinya dapat dari tabel properti 2 dengan data pressure outlet 200.992 bar, dan temperaturnya itu ada di 317 Kelvin, dan untuk yang inlet itu temperatur inletnya ada di 53 Kelvin, dan untuk pressure itu ada 2.953 bar. Nah, untuk hukum termodinamika kedua, dengan dalam konteks sistem regulatif cooling, sebuah tabel entropi berasal dari pembentukan panas yang terjadi melalui beda temperatur sehingga antara gas panas dan rendah. Nah, untuk samaannya sebagai berikut, dan untuk entropinya dapat diperoleh dari tabel Probabilitas 2 dengan kondisi pressure dan temperatur yang sama dengan hukum termodinamika 1. Selanjutnya ada pemilihan komponen berputar. Nah, untuk section ini aslinya kami itu lebih ke mendesain, mengingat soalnya kalau sistem roket itu biasanya nggak di pasar, jadi ini lebih ke kami mendesain baru gitu. Nah, untuk memilih atau mendesain suatu pompa untuk sistem SSM ini dibutuhkan dua persamaan spesifik, yaitu adalah NPSA required dan NPSA available. Nah, NPSA available itu rumusnya ini dan P inlet dari sini. Jadi untuk P inlet itu untuk masuk pompa yang pertama itu dia itu adalah hanya akumulasi dari tekan hidrostatik dikurangin head loss-nya. Dan berdasarkan ini ada parameter-parameternya, nanti perhitungannya akan dilanjutkan. Nah, jadi eh, kami itu membutuhkan menghitung ini NPSA required. Nah, di mana delta H itu adalah NPSA required dikurangin NPSA available. Dan ini adalah rumus untuk mencari delta H untuk pompa, yaitu P discharge kurang P inlet per rho G. Lalu dari hubungan delta H ini kami hubungin ke relasi dengan kecepatan tangensial. Lalu kecepatan tangensial kami ubah menjadi RPM untuk mencari kecepatan putar. Nah, untuk asumsi diameter 0,3 meter, kami mendapatkan itu kecepatan putar untuk LH2 itu di 69.214 RPM dan kecepatan putar liquid oxygen di 30.233 RPM. Nah, kami itu harus mengecek kavitasi, di mana rumus kavitasi itu adalah kavitasi terjadi ketika NPSA available kurang dari NPSA required. Nah, ini untuk sistem satu pompa terbukti bahwa terjadi kavitasi sangat besar. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Cara mengatasi ini adalah dengan mengadakan sistem dua pompa, yaitu yang dilakukan oleh engineer-engineer di NASA, di mana satu pompa itu akan memompa uh, low pressure dan satunya itu untuk high pressure. Jadi ini NPSA yang high pressure turbo pump itu adalah NPSA LPTP tambah delta H. Delta H di-acquire dari tadi NPSA required dikurang NPSA available dan dibutuhkan delta H segini. Jadi kita itu harus mendesain pompa low pressure yang menghasilkan 4,39 bar untuk LH2 dan 32,74 bar untuk LOX. Dapatnya dari mana? Ini dapat dari data rho GH. P sama dengan rho GH, di mana rho untuk LOX itu lebih besar dibandingin LH2. Ini selanjutnya ada analisis kecepatan, segitiga kecepatan untuk impeller. Untuk analisis segitiga kecepatan kami mengambil model ini yang sama dengan kasus kami. Ini adalah parameter-parameter yang kami analisis, yang kami masukkan. Itu diameter luar 0,3 meter, radius, rasio diameter, diameter dalam, dan lain-lain. Lalu eh, di di ujung bilah kami menemukan parameter-parameter tersebut dengan rumus yang diterapkan di dalam tabel. Berikut terakhir adalah kesimpulan. Terdapat 5 subbab yang dapat dibaca di sini. Kemudian sarannya yang pertama, geometrinya taper channel, jadi dimensi saluran dibuat membesar ke arah divergen untuk mengurangi pressure drop yang saat ini masih bersifat konservatif. Terus profil nozzle-nya kita buat bell curve supaya kalau di model kami itu linear, jadi akurasinya kurang baik. Kemudian simulasi di ANSYS juga harusnya ada regenerative cooling sistemnya, ada aliran cooling channelnya juga supaya lebih akurat hasilnya. Kemudian model radiasinya itu menggantikan model Gray gas untuk akurasi lebih tinggi di zona chamber bertekanan tinggi. Ini sumber yang kami pakai untuk proyek ini, dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih.